Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho hadir lagi bersama Anda di hari Rabu sore ini, jam 4 sore tepat kita mulai dalam acara Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama seorang yang luar biasa sekali yang dari kemarin sudah diwaro-woro, yaitu Bapak Haji Deddy Mizwar. Tentang temanya adalah adaptasi profesi aktor di era new normal. Nah, tapi Mbak semua, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, seperti yang saya pakai ini, seperti biasa adalah salah satu produk dari Nina Nugroho Store. Tuh kan, warnanya cantik banget, warna 2020. Dipadu padan dengan flap yang ada pipingnya. Hijabnya dari Essensia by Nina Nugroho. Nah, nanti Mbak-mbak semua silahkan boleh bertanya seputar tema, dikumpulkan pertanyaannya, karena nanti di akhir sesi 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Ya, kita nanti akan sama-sama membahas tentang adaptasi profesi aktor di era new normal. Seperti kita ketahui sama-sama, di era new normal sekarang, sejak pandemik mulai ya di bulan Februari itu kan sampai dengan sekarang bulan Juli, banyak sekali yang terjadi. Nah, pandemik ini berimpact kepada berbagai kehidupan, berbagai profesi, di seluruh profesi yang dijalani oleh banyak orang nih di Indonesia ini. Salah satunya adalah profesi aktor. Nah, bagaimana sih adaptasi profesi aktor di era new normal seperti ini? Nanti kita bisa ngobrol, terus tanya-tanya dengan Bapak Haji Deddy Mizwar. Beliau adalah seorang aktor senior yang sudah kita ketahui sama-sama banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan dari perfilman Indonesia. Kemudian juga beliau menyutradarai juga banyak film-film box office yang juga sudah kita tonton. Kemudian juga seorang produser dari PT Demi Gisela Citra Cinema. Nah, Mbak-mbak semua ingat nggak film-film apa aja sih yang sudah pernah beliau mainkan? Banyak banget ya. Beliau itu kalau saya baca-baca udah main film sejak tahun 1974. Bayangkan, sekarang udah tahun 2020. Berarti udah berapa tahun? 40 tahun lebih beliau berkarya di film. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau 40 tahun lebih, Nina Nugroho 4 tahun. Wah, kan pasti banyak sekali yang bisa dipelajari dari sharing session nanti sebentar lagi oleh beliau gitu. Kemudian film-filmnya nih yang pernah dari 1976. Wow, keren banget. Dari pertama film beliau itu adalah Cinta Abadi tahun 1976, kemudian Ah Yang Benar tahun 79, Bukan Impian Semusim, ada Sunan Kalijaga, kemudian Hati Yang Perawan, Hatiku Bukan Pualam, kemudian Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, wah tahun 85 nih, saya umur berapa ya, 85 ya. Kemudian Saat Kau Berbaring di Dadaku, Menumpas Teroris, Opera Jakarta, Ari Hanggara, Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Nah, ini juga luar biasa sekali. Ku Berikan Segalanya, Naga Bonar tahun 87, yang kemudian ada Naga Bonar lagi nih tahun 2007. Kemudian Kerikil-Kerikil Tajam, Cintaku Rumah Susun. Wah, di data saya ada sekitar 36 lebih film-film yang pernah beliau mainkan maupun beliau sutradarai. Nih, kemudian untuk sinetronnya ada sinetron Hikayat Pengembara, kemudian Lorong Waktu, Demi Masa, Kiamat Sudah Dekat. Kemudian yang paling booming sekali adalah Para Pencari Tuhan seri 1 sampai 4 di tahun terakhir tahun 2019 kemarin. Kemudian penghargaannya nih luar biasa. Pemeran pria terbaik FFI dalam film Ari Anggara tahun 86. Pemeran pembantu pria terbaik FFI dalam Opera Jakarta tahun 86. Pemeran pria terbaik FFI dalam film Naga Bonar tahun 87. Tuh, kemudian pemeran pembantu pria terbaik FFI dalam Ku Berikan Segalanya di tahun yang sama. Kemudian pemeran pembantu pria terbaik Piala Vidya FSI dalam Vonis Kepagian tahun 1996.
pemeran pria terbaik dan sutradara terbaik sekaligus sinetron terbaik FSI dalam Mat Angin tahun 1999 dan pemeran pria terbaik FFI dalam Naga Bonar Jadi 2 di tahun 2007. Masya Allah, luar biasa sekali prestasi-prestasi yang telah beliau torehkan untuk perfilman Indonesia. Nah sekarang kita invite ya Pak Haji Deddy Mizwar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak semua yang mau bertanya seputar tema bisa di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya salfok sama yang di belakang tuh Pak Haji. Lagi dalam itu ceritanya lagi apa tuh Pak Haji? Nggak tahu, ini ada orang motret. Ya, buat lukisan. Wah, keren banget, hitam putih. Kuat. Udah. Aja di kantor. Iya, keren. Oh, lagi di kantor Pak Haji? Gimana? Lagi di kantor, ceritanya apa di rumah? Iya. Oh, left. Coba lagi ya. Memang Sijal luar biasa ini ya? Betul ya? Enggak. Ayo Mbak-mbak semua, jangan lupa bertanya seputar tema, karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Wow, sabar-sabar ya semuanya ya. Wah, banyak yang web, seneng banget. Terima kasih yang udah nge-view, Mbak-mbak semuanya. Stay tune terus ya, sampai 1 jam ke depan nih, sampai jam 5 sore kita akan ngobrol banyak sekali sama Pak Haji Deddy Mizwar. Assalamualaikum. Nah, bisa lagi. Ya. Ya, sudah jelas Pak Haji? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Iya. Pak Haji tadi udah diceritain nih sosok Pak Haji, kemudian juga banyak sekali penghargaan-penghargaannya apa aja. Terus juga saya nggak selesai bacain list filmnya. Udah berapa film Pak Haji? Ini sih di saya sih ada 36, bener nggak nih 36? Apa udah nggak kehitung? Hampir 80 film kalau layar lebar ya. Masya Allah. 80. Mulai tahun berapa Pak Haji? Mulai tahun 76. 76. Seumur sama suami saya. Luar biasa, dari tahun 76 sampai sekarang 2020 berarti kan udah hampir 44 tahun ya Pak Haji? Ya. Berkiprah di dunia perfilman Indonesia, Masya Allah. Pak Haji, Nina jadi penasaran. Bosan juga kan. Nah, jangan bosen Pak Haji. Nanti sosok legendnya siapa lagi? Nina cerita sama suami mau live sama Pak Haji Deddy Mizwar. Wow, legend sekali katanya. Luar biasa, beliau yang excited. Pak Haji, selama 44 tahun berkarya itu apa sih yang mendorong Pak Haji untuk komit di dunia perfilman? Penasaran Nina jadinya. Ya, ada dari satu titik ke titik lain kan. Ini sebuah perjalanan. Kita mulai dari sebuah medium yang namanya teater, jadi menggeluti seni peran. Setelah itu ke dunia film. Artinya ada juga impian tentang popularitas awalnya kan. Kemudian berekspresi dengan lebih banyak ditonton oleh orang. Kalau di teater kan ya terbatas oleh panggung saja. Tapi ini bukan berarti tidak ada manfaatnya. Jadi pengalaman di teater sekian banyak ke berbagai daerah juga menambah wawasan, sehingga pada saat masuk ke film ada popularitas yang datang pada kita. Kemudian ada juga uang yang datang pada kita karena film beda dengan teater itu kan. Tapi banyak juga orang bilang, oh ini aktor yang melacur ke dunia film. Jadi kalau orang teater ke dunia film ada stigma waktu itu melacur ke dunia film. Seolah-olah film itu bukanlah tempat berkesenian.
Ya, kemudian pada tahapan itu kita mulai main, popularitas dapat, kemudian juga ada honor yang pasti lebih besar. Nah, kemudian pada satu titik kita dapat juga penghargaan dari dunia film. Dan di titik tertentu kita berpikir apakah kita harus selalu main film yang diminta oleh orang untuk bermain. Dikontrak oleh orang untuk bermain dalam sebuah karakter dalam film tertentu. Lama-kelamaan saya berpikir, kenapa saya tidak juga punya gagasan untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran melalui medium film. Maka pada saat tingkat popularitas itu mencapai puncaknya, bagi orang yang mengontrak saya boleh saja, tapi 3 film setahun, karena bisa 12 film setahun kalau mau. Saya hanya bisa 3 film, tetapi film tersebut dari awal saya ngerancang gagasannya. Kemudian saya juga yang menentukan sutradaranya. Dan saya belajar menjadi produser, memproduce pemikiran-pemikiran kita ke layar lebar. Jadi tidak berhenti pada pemain saja, tapi juga bagaimana kita mendelivery gagasan-gagasan melalui dunia film pada saat bargaining position kita kuat di mata produser juga. Jadi kesejajaran, kemitraan. Jadi kenapa saya harus disuruh-suruh terus? Kenapa saya tidak juga bisa mengungkapkan ekspresi pemikiran-pemikiran saya? Nah, akhirnya diterima. Syaratnya cuma satu aja, nggak usah bayar honor saya mahal-mahal. Karena kalau saya minta mahal pasti juga dikasih. Nah, ini sebagai kompensasinya, nggak usah bayar mahal. Cukup selama 12 bulan, setiap bulan bayar saya untuk kebutuhan rumah tangga saya. Dan saya akan berkarya 3 film dalam setahun. Nah, saya kontrak 3 film hanya untuk setahun. Dan disitulah saya belajar bagaimana memproduce sebuah film, merancang sebuah gagasan sampai selesai. Nah, sekarang ini manfaatnya, saya bisa membuat perusahaan sendiri, saya biasa juga menggagas pemikiran-pemikiran yang memang perlu dan penting disampaikan ke masyarakat melalui film. Ini jadi membuka perusahaan. Saya kira ini titik balik yang sangat penting dalam hidup saya, tahun 88 ya. Pada saat saya sudah mendapat penghargaan yang cukup banyak, ada 3 citra di tangan saya ini. Nah, saat itu saya mengatakan ini ada titik balik. Saya populer, saya juga berprestasi. Nah, di sini ada kemitraan semestinya yang berlangsung. Nah, ini saya manfaatkan untuk belajar bagaimana memproduce film. Nah, sampai titik tertentu lagi, kemudian saya ini dikasih pengetahuan oleh Allah membuat film. Terus manfaatnya buat agama saya apa? Nah, jadi buat agama saya mulai mereposisi, membuat film-film dengan nilai religius, menyampaikan nilai-nilai Islam dalam film saya. Lahirlah banyak Abu Mawas, kemudian Hikayat Pengembara, kemudian Mat Angin, Kiamat Sudah Dekat, dan lain-lainnya selalu bernuansa religi, menyampaikan kebenaran. Saya kira ini titik balik yang kedua ya, perubahan yang kedua. Dan sampai sekarang saya menunggu saya karena saya yakin Indonesia ini dengan begitu banyak umat Islam di Indonesia memerlukan tontonan-tontonan buat mereka, tontonan-tontonan untuk keluarga mereka. Maka setelah itu ya banyak akhirnya orang membuat film bernuansa religius. Tapi ya nggak apa-apa. Ini ada keberagaman. Ya. Ada juga niat memang hanya untuk berdagang, ada juga menyampaikan nilai-nilai dakwah kita. Saya kira ini pilihan-pilihan saja. Tetapi ini ada sebuah realitas yang di televisi kita waktu itu nggak tercermin. Begitu banyak umat Islam, tapi tidak mencerminkan tayangan-tayangan tadi yang bernuansa Islam. Waktu itu belum ada kuliah subuh di TV, belum ada waktu itu. Ya, belum ada kuliah subuh. Kuliah subuh kan belakangnya TPI memulainya waktu itu. Ya, kuliah subuh nggak ada. Setelah mulai sinetron bernuansa Islam, ternyata umat Islam banyak menonton karena membutuhkan tuh tayangan keluarga, makanya ratingnya bagus, share-nya bagus, maka berbondong-bondonglah orang buat itu. Dan sekarang hampir setiap televisi ada kuliah subuh.
karena Iya, sekarang. betul. Luar biasa sekali. Pak Haji, kan yang itu tadi tipping point-nya di tahun 1988 ya. Dari Ya, seorang aktor yang sudah banyak menerima 3 piala Citra ya waktu itu. Kemudian di tahun 87, Naga Bonar kan, Pak Haji keluar ya, Naga Bonar pertama. ya, Kemudian di situ apa namanya, apa saat Naga Bonar atau sudah dari sebelum Naga Bonar nih Pak Haji yang udah ibaratnya setelah kalau jadi setelah Naga Bonar, maksudnya menjadi seorang setelah aktor jadi itu yang paling merasa terngetop Pak Haji itu di film setelah Naga Bonar atau sebelum Naga Bonar, di titiknya di mana Pak Haji? ya saya kira Popularitasnya berasa tertinggi. pertama popularitas itu muncul di Sunan Kalijaga ya. Sunan Sunan Kalijaga, Kalijaga. oke. Ya, jadi sebelum dapat meraih Citra, saya sudah 6 kali nominasi sebetulnya. Wah, Nah, jadi ya keren. nominasi banyak sekali ya. Tapi kemudian mendapat Citranya baru tahun 86. Dan ini karena sudah sering dapat Citra, mendapat Citranya setahun 2 malah ini. Belum pernah terjadi di dunia. Jadi aktor utama terbaik dan aktor pembantu terbaik. Nggak pernah terjadi dalam sebuah festival di dunia ini selama ada. Iya. Jadi Nah, kemudian setelah itu dapat lagi Naga Bonar. Di tahun berikutnya dapat lagi Naga Bonar. dapat lagi Jadi Piala selain Citra. filmnya laku, juga berprestasi. Jadi bukan hanya prestasi saja, tapi filmnya juga nggak laku. Tapi filmnya laku dan berprestasi. Nah ini yang menciptakan, memunculkan keberanian saya untuk berorganisasi, untuk punya daya tawar yang tinggi, bahwa kita juga harus menentukan bagaimana wajah film Indonesia ke depan. Jadi seorang aktor pun adalah kreator sebetulnya. Sekarang kita lihat kan Brad Pitt segala macam, dia jadi produser sekarang ini, karena dia juga punya gagasan-gagasan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Banyak aktor-aktor yang hebat di Hollywood juga jadi produser, tapi tidak meninggalkan bidang keaktorannya. Sebab apa? Sebab memang kita mungkin memiliki pengamatan-pengamatan tertentu di masyarakat yang perlu kita sampaikan. Yeah. Tapi harus ada pengetahuan bagaimana memproduce sebuah film. Nah, tahun 88 saya mulai belajar itu. Saya mulai mereposisi keaktoran saya juga untuk mengetahui bagaimana memproduce sebuah film, menggagas sebuah film. Karena film adalah cerminan dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film bukannya realitas, tapi dia refleksi dari sebuah realitas. Jadi kita mengamati dan kita refleksikan melalui film. Iya, betul. Iya, betul Pak Haji, kan melalui film juga itu apa ya, sebuah soft language untuk menyampaikan sesuatu untuk baik ke masyarakat gitu kan, atau mudah-mudahan pemerintah juga ngelihat gitu ya Pak Haji, untuk membuat sebuah perubahan, karena memang benar-benar film itu kan bahasa yang sangat universal ya Pak Haji ya, bisa dilihat oleh semua orang dari berbagai kalangan gitu kan, berbondong-bondong untuk melihat sebuah film yang syarat akan nilai-nilai pesan yang baik. Apalagi Pak Haji nih sudah terakhir itu yang saya paling senang di PPT Pak Haji, Para Pencari Tuhan, sampai udah berjilid-jilid ya Pak Haji, nggak dilanjutin. Ya, ini salah satu serial yang paling fenomenal di Indonesia ya. Iya, 14 betul. tahun. 14 tahun, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Itu dengan kru yang sama atau berbeda-beda Pak Haji 14 tahun itu? Berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Berbeda-beda. Dalam fase tertentu ganti kru segala macam. Jadi karena memang juga yang lain kan juga ingin syuting di tempat lain. Jadi nggak ada persoalan, yang penting adalah konsepnya terus kita perbarui. Betul. Problem-problemnya harus aktual, ya. Harus bisa menginspirasi. Jadi bukan sekedar menghibur, tapi bagaimana menginspirasi. Nah, ini fase kedua. Setelah membuat film, kita berbicara pada konten apa yang menginspirasi orang. Nah, ini mudah-mudahan jadi memiliki nilai ibadah dalam produk-produk kita. Dalam kerja kita memiliki nilai ibadah juga.
Iya betul. Iya betul Pak Haji. Karena kalau misalnya apa ya, semata-mata yang diukur adalah materi seberapa banyak yang didapatkan, kita nggak Capek, akan pernah, capek. betul, nggak akan pernah puas. Ya seperti acara ini sih Iya, Pak Haji, sebenarnya kan nafasnya adalah untuk memberi manfaat, untuk berbagi inspirasi gitu. Siapa tahu kan melalui, apalagi ini nih Pak Haji sekarang ini kan berbagi tentang bagaimana sih seorang aktor beradaptasi gitu kan dari masa ke masa untuk selalu diterima oleh masyarakat Indonesia kan Pak Haji tuh. Pasti inspirasinya banyak sekali yang bisa di-share. Tadi juga banyak yang udah Nina apa ya bold line lah ceritanya Pak Haji untuk jadi implementasi lagi. di hidup sendiri. Suaranya hilang lagi Pak Haji? Ya, ini suaranya terganggu lagi nih kayaknya nih. Tadi Oh, ada telepon masuk nih. Apa batalin dulu masuk lagi? Ya, suaranya ada nggak kedengeran ya? nggak kedengar. Kalau di Nina sih Suara kamu nggak bagus. kedengeran lagi nih. Saya keluar dulu Oh, masuk lagi ya. boleh, boleh Pak, boleh. Diundang lagi sebentar. Beliau. Ih, keren sekali. Saya merinding dengerin apa namanya perjalanan karir beliau sebagai seorang aktor dari tahun 76, Masya Allah. 76, udah 44 tahun viewer semuanya. Dan sekarang masih eksis luar biasa di kancah perfilman Indonesia. Karya-karyanya sudah pasti berbobot dan syarat pesan yang menginspirasi kehidupan kita semua. Apalagi akhir-akhir ini banyak bikin film religi untuk Pak Haji. Nah itu benar-benar kalau bisa kita telisik lebih dalam, film-filmnya tuh bukan film kacangan ya, karena memang deep diving untuk sesuatu yang masyarakat Indonesia perlukan selain memberikan tontonan yang menghibur tadi, memberikan sesuatu yang menginspirasi. Itulah spesialnya beliau dari masa ke masa tidak pernah lelah berjuang untuk perfilman Indonesia dan kemudian setelah masuk era pertelevisian juga tetap beradaptasi dengan apa namanya dunia masyarakat Indonesia yang haus akan tontonan, tapi kan bukan tontonannya bukan hanya melalui film, tapi udah ada TV. Nah, di TV gitu. Tadi pertama teater, kemudian film, kemudian dunia pertelevisian. Nanti kita akan tanya untuk era new normal ini adaptasinya seperti apa lagi. Memang kita viewer semua tidak bisa berhenti beradaptasi dan terus melakukan banyak inovasi agar supaya kita bisa terus mendekatkan diri kepada kebutuhan masyarakat Indonesia nih. Kita berjuang di apa namanya sisi yang berbeda-beda. Mungkin kalau Nina Nugroho Store perjuangan kita adalah di dunia fashion untuk terus berusaha menginspirasi, memberikan solusi, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya terkait fashion, tapi kan seperti kita sama-sama ketahui bahwa kebutuhan masyarakat itu beragam. Jadi kita tidak bisa apa ya membatasi informasi yang kita berikan kepada masyarakat hanya seputar dunia fashion. Jadi memang kita menjawab berbagai macam tantangan dari perempuan multiperan di Indonesia. Jadi ini salah satunya supaya mbak-mbak semua nggak ngerasa sendiri nih. Ternyata di banyak profesi juga kita mengalami tantangan yang sama. Nah, udah kembali lagi. Ini pakai yang lain aja nih, pakai handphone yang lain. Oh gitu. Jadi Wah. yang tadi banyak handphone masuk jadi susah. Oh Tiba-tiba iya iya terganggu. Pak Haji. Iya. Handphonenya ada 7 ya. Bisa dipilih mau yang mana. Ganjel dulu, ganjel dulu, ganjel. Ganjel dulu, mangga. Oke. Iya, Pak Haji. Udah Ya. pas. Ya.
Waduh, ini susah bener nih ganjilnya nih. Aduh, kurang tinggi. Kurang tinggi. Iya, fotonya Ah, tadi jelas kelihatan, sekarang kurang kurang tinggi, jelas. kurang tinggi. Ya, oke. Ya, Sudah, ya, iya. Pak Haji ya. tadi Nina sempat apa namanya pas ditinggal Pak Haji mau kemana ya? Tadi sempat bercerita sama viewer semua gitu bahwa di awal Ya, karir Pak Haji dari teater kemudian ke dunia perfilman apa ya namanya beririsan kemudian dengan dunia pertelevisian gitu kan Pak Haji karena semakin berkembangnya dunia pertelevisian. Nah, ini sekarang sepertinya nih Pak Haji udah mulai bergeser lagi gitu. Jadi apalagi kan ya sama-sama kita ketahui ya pandemik ini dimulai dari bulan Februari panjang kali lebar Pak Haji efeknya ke berbagai macam profesi gitu kan. Kalau misalnya menurut Pak Haji di profesi aktor sendiri bagaimana Pak Haji efeknya? ya, harus diakui bahwa pandemi ini sebetulnya menghentikan seluruh kegiatan, bukan hanya di film, tapi berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Betul. Terasanya di film, masalahnya ini kerjanya kan harus berkumpul semua. Nah, Nah, itu. pandemi ini membuat dalam masalah PSBB kemarin, semua produksi berhenti. Kecuali ada memang salah satu PH yang nggak mau berhenti gitu ya, mengambil resiko. Saya bilang ini kurang arif, tapi untuk kebutuhan televisinya dia harus tetap produksi. Tapi sangat mengambil resiko. Ini menyangkut nyawa orang sebetulnya. Betul. Itulah, tapi ada yang memburu ya istilahnya keuntungan ya di masa PSBB ini tanpa mempedulikan ancaman dari virus itu sendiri. Tapi itu oke lah. Pilihan Tapi ya Pak Haji. rata-rata adalah kita, kalau saya sendiri pribadi taat pada perintah dari pemimpin. Saya menjalankan PSBB sesuai dengan anjuran pemerintah dan peraturan pemerintah. Selesai. Jadi pada saat syuting pun di tengah jalan saya harus berhenti. Makanya para pencari Tuhan ini 30 episode, bagusnya kami syuting jauh hari sebelumnya. Jadi pas 30 episode kita syuting dengan episode yang panjang durasinya. Jadi tinggal dipecah jadi 30. Kami berhenti sama sekali. Berhenti sama sekali. Kita nggak berani mengambil resiko mempertaruhkan nyawa orang lain. Kita. Ya. Saya nggak berani ambil resiko. Kedua juga ini cermin ketaatan kita pada pemimpin. Mereka juga membuat peraturan bukan sembarangan, ya, untuk keselamatan rakyatnya gitu. Ada yang mengabaikan itu dengan mengambil resiko. Saya nggak berani ambil resiko. Ada yang melihat ya uang adalah segala-galanya daripada kehidupan. Kalau yang punya duit kan tinggalnya di rumah, orang lain disuruh syuting. Nah, ini nggak boleh. Sebetulnya ini bicara akhlak aja sebetulnya. Ya. Kalau kami tetap berhenti, tetapi ada yang syuting sampai saat itu saya mendesak pemerintah untuk cepat-cepat mengeluarkan keputusan dari Menteri Kesehatan yang koordinasi dengan bidang-bidang lainnya di pemerintah, mengeluarkan SK atau surat keputusan yang menyangkut bagaimana produksi film, protokol kesehatan seperti apa yang harus dilakukan. Sebab tanpa ada itu, ini semua yang sudah mulai kerja lagi nggak ada payung hukum, nggak ada payung hukum sama sekali. Dan kalau terjadi apa-apa, saya bertanggung jawab nggak jelas juga. Nah, sementara ada kru bilang enggak, daripada kita diam di rumah kita juga akan bakal mati, mendingan saya kerja. Walaupun mati nggak apa-apa. Ya kalau udah mati kan memang nggak apa-apa. Yang ditinggalkan mati yang jadi persoalan. Ya kan? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi seperti itu? Ini mesti ada aturan. Mesti ada protokol kesehatan dan juga siapa yang bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Semestinya produsen di sini mengambil alih tanggung jawab, apakah asuransi dan segala macam. Di samping protokol kesehatan. Nah, akhirnya muncullah Kemenkes. Muncul Kemenkes, kita masuk Kemenkes dalam waktu beberapa hari setelah gugatan kita, setelah pengajuan kita muncul, dan herannya, anehnya dalam Kemenkes
di poin jasa ekonomi kreatif tidak ada bidang film. Oh. Ini kacau, ini kacau kan. Saya bilang, siapa yang mengawal itu? Siapa? Meskipun dari Dikbud mengawal tentang isi Kemenkes, apa itu jasa ekonomi kreatif? Film harus ada dari 14 item. Film tidak ada, semua yang lain ada. Nah, akhirnya saya juga mengontak Kemendikbud ya. Dengan dirjennya saya katakan bahwa ini harus ada maklumat dari Kemendikbud bahwa hal itu sudah termaktub dalam Kemenkes. Kalau nggak ada, kita nggak punya payung hukum. Sementara yang syuting berlangsung terus, sudah semakin marah. Betul. Nah, akhirnya Kemendikbud dengan Parekraf bikin SK bersama yang mengatakan bahwa payung hukumnya adalah Kemenkes sambil diperbaiki Kemenkesnya. Tetapi harus ada payung hukum bagaimana protokol kesehatan untuk syuting. Dan sekarang sudah keluar. Oh, sudah keluar, kita nggak Pak tahu kapan. Sudah. Keluar kita nggak tahu kapan. Akhirnya saya pun berhubungan dengan gubernur. Saya kontak gubernur DKI. Karena DKI yang dinyatakan paling parah. Nah, kalau DKI sudah mengeluarkan protokol kesehatan, artinya seluruh daerah bisa. Iya. Makanya saya mendesak DKI langsung sangat tanggap, Pak Gubernur ya, sangat tanggap sekali. Besoknya langsung dibikin meeting kita dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang juga sudah keluar SK dari Gubernur DKI, dari SK Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga dengan protokol kesehatan kalau syuting di Jakarta. Dan itu lebih bagus malah. Gitu. Jadi ada 2 protokol kesehatan, satu dari SKB Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, satu lagi SK dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Jadi itu bisa berlaku di DKI ya. Sebagai payung hukumnya, yang lain di luar DKI ada SKB 2 menteri tadi. Kan udah ada, tinggal jalankan saja. Artinya dari yang DKI jelas, yang bertanggung jawab siapa itu jelas. Ada beberapa hal yang memang tidak selaras ya dari SKB Menteri dengan DKI. Tapi kan ini kepentingan wilayah. Wilayah juga punya protokol kesehatan yang harus kita taati. Jadi kalau di Jakarta pakailah SKB dari Dinas Pariwisata. Kalau di luar Jakarta silakan aja pakai SKB dari 2 menteri. Tapi agak ruwet, saya lihat masih belum bagus. Seperti misalkan syuting film tidak boleh berdekatan dengan permukiman. Ya di mana? Di hutan? Di mana? Susah. Semuanya temanya alam. Iya, dia syutingnya di hutan semua. Semestinya diupayakan tidak berdekatan dengan permukiman. Diupayakan. Bukan wajib. Wajib kita di hutan semua, di tengah laut semuanya syuting. Jadi sangat. Kemudian juga post-pro agak kacau juga. Jadi kurang mengerti teknis lah. Agak jelimet yang SKB 2 menteri tadi. Apakah pada saat ini Pak Haji? Minimal ada protokol kesehatan. Minimal ada ya. Oh iya, karena pada saat tidak, saya juga tahu akan dilanggar juga di lapangan biasanya. Biasanya akan dilanggar juga di lapangan. Karena terlalu menjelimet ya. Iya. Iya, itu sih saya juga bingung karena dari 14 industri kreatif sebenarnya yang paling banyak mengumpulkan orang itu kan di industri perfilman ya Pak Haji ya. Gitu nggak bisa kerja sendiri kan sebenarnya kan. Masa sutradara mau karena sendiri mau ngedirect siapa kan. Gitu. Iya. Khususnya televisi kan butuh program-program baru. Betul. Itu yang mendorong orang bisa tetap di rumah. Ya kan? Nonton televisi bisa tetap di rumah karena programnya program lama semuanya orang nggak betah juga di rumah, ada alternatif. Sekarang ya OTT ya belum membudaya begitu besar di Indonesia ya, kecuali di luar negeri negara maju. Sekarang OTT ini ya kayak Netflix kayak iFlix ya, View semua orang Indonesia ya. Karena TV terestrial ini dari penelitian masih 84% orang Indonesia menonton televisi biasa terestrial, bukan kabel, bukannya OTT. Itulah Pak Haji, mungkin ya itu Pak Haji tarik-menarik kepentingan juga Pak Haji kan, di satu sisi masyarakat membutuhkan, tapi di sisi lain juga memang seperti ini gitu kondisinya ya Pak Haji ya. Kira-kira kemudian itu lagi nih bioskop juga belum jelas nih kan. Bioskop kan juga sebagai exhibitor. Jadi banyak film untuk bioskop yang tertahan sekarang.
Dan ada orang yang mau merancang industri film tadi menahan diri. Bioskop ini kapan normalnya? Kalau bioskop dibuka pasti berjarak juga dia. Cuma separuh yang nonton kan. Separuh dinyatakan full. Masih orang wait and see. Jadi masih menunggu dan melihat bagaimana bioskop ini. Kalau bioskop ini juga jalannya kurang bagus, seperti halnya di Korea sudah mencoba bioskop dibuka kembali, penontonnya hanya 5% dari biasanya. Bayangkan, persoalannya bukan film itu bagus, film itu jelek, tapi masyarakat belum berani untuk berkumpul dalam bioskop gitu tuh. Betul, iya. Diperlukan waktu untuk besar itu, dan diperlukan film-film besar untuk mereka datang. Tapi basically sih udah ada ya sebenarnya Pak Haji, daftar film-filmnya, tinggal di launching aja gitu ya Pak Haji. Iya, itu masih melihat kan, mau nggak gambling dia, mau nggak judi, nggak ada penontonnya, kan nggak mau juga. Gitu. Terus bagaimana solusinya? Nah, kalau itu film-film yang biasa seperti itu, solusinya adalah langsung ke OTT, ke Disneyland, ke Netflix, segala macam. Bikin web series gitu Pak Haji? Bukan web series, film yang sudah jadi. Oh, film yang udah jadi langsung di baik yang sudah jadi maupun yang kita akan jadikan dengan tenis film untuk ke OTT langsung. Kan OTT kan juga bukan hanya web series, tapi film-film yang bagus kayak seperti Irishman kan. Irishman itu film besar langsung OTT main, nggak di bioskop ya. Dia berani beli mahal. Ini alternatif buat negara-negara maju karena orang juga belum berani ke bioskop, mereka nontonnya kan pasti OTT dengan film-film barunya. Nah, kita juga ada film baru kita bisa kerjasama dengan OTT. Ini solusi, jadi ditekan kita oleh situasi, sebetulnya membuat kita berpikir jauh lebih keras bagaimana jalan keluarnya. Yang penting bagaimana terus berkarya, itu yang penting. Iya, betul. Ya itu tadi ya Pak Haji, harus selalu beradaptasi terhadap kondisi kan. Tapi semuanya industri perfilman sendiri menurut Pak Haji siap terhadap adaptasi ini gitu Pak Haji? Harus siap. Kalau yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal. Iya. Ini harus siap. Harus nggak siap. bisa dibilang saya tidak siap. Harus siap. Untuk siap tadi, ini harus kita putar kembali otak kita. Bagaimana kita juga menggali konten-konten yang sangat sederhana, tapi detail. Tidak perlu konten-konten yang menyangkut orang banyak, banyak segala macam. Set yang begitu banyak, tidak. Bagaimana set sedikit, pemain sedikit, tapi justru problem nilai-nilainya yang muncul. Nah, itu. Harus detail. Iya. Nah, ini membuat kita, buat orang kayak saya, ya saya akan berpikir jauh lebih keras. Tapi ya kan semua orang beda-beda. Ada yang juga sembarangan aja, yang penting laku. Karena mumpung lagi nggak ada program, kosong, apapun ditonton orang. Iya. Apapun ditonton orang. Iya, betul. Sebaiknya jangan begitu. Berikan juga mereka yang punya nilai, ada kualitas. Berkualitas. Iya, kembali lagi ke apresiasi. Betul. Kembali lagi ke niat masing-masing ya Pak Haji ya. Produser itu bikin film mau ngapain gitu. Udah Pak Haji yang banyak aja bikin film, bikin segala rupa. Karena sudah terbukti gitu ya, syarat dengan inspirasi film-filmnya. Pak Haji, saya juga mau mengucapkan terima kasih nih Pak Haji sama For1, Forum Wartawan Hiburan, Pak Haji, karena sudah menjembatani silaturahmi kita. Terima kasih teman-teman For1, terima kasih Bang Buyil. Itu Pak, seneng banget. Belum kongres juga ya For1 ya. For1 belum musyawarah memilih ketua. Tertunda juga ya. Tertunda. Udah musyawarahnya pakai Zoom meeting aja, pakai Zoom meeting musyawarahnya. Kasihan juga Pak Haji, teman-teman media Pak Haji, ya Allah. Ya, betul. Semua sih ya, semuanya betul. Imbasnya ke semuanya. Pak Haji, izin mulai bacain pertanyaan dari viewers Pak Haji. Ya, silakan. Iya, udah banyak banget nih. Pak Haji barangkali mau saya say hello sama viewers yang nonton. Tuh, udah banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di obrolan sore hari ini dengan Nina ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada tanya jawab kita bisa juga menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan
Yang penting adalah manfaat. Betul, betul. Bermanfaat. Semangat, manfaat. Saya tuh Nina sangat nempel gitu cara Pak Haji mengucap salam, Pak Haji. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itunya tuh khas banget dari dulu. Luar biasa. Udah kayak siap-siap untuk duduk manis. Baik Pak, apa yang bisa kita ambil nih hari ini nih? Manfaat apa nih? Inspirasi apa? Kayak seakan-akan gitu Pak Haji. Aduh. Kayak orang bener ya, kayak orang bener. Ya, bener lah Pak Haji. Aduh, kita gimana mau menginspirasi ya kalau nggak bener ya, viewers. Nih, wah banyak yang komen. Assalamualaikum Pak Haji, katanya dari Komarkai 12. Waalaikumsalam. Kemudian dari Debbie Shinta _3 The Kids, Masya Allah, keren nih, Masya Allah. Mbak Debbie ini dari Femina, Pak Haji. Oh, ya. Kemudian ada Mas Sehu nih, Ahmad Sehu, di aktor katanya. Mas Sehu nih dari dulunya Cek dan Recheck nih, Pak Haji. Ya. Gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Leninia, bulan Ramadan tanpa nonton Bang Haji di PPT terasa kurang. Sehat selalu Bang Naga Bonar. Tuh kan Bang Haji. Iya, itu karena udah 14 tahun udah mendarah daging, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau nggak ada kok rasanya kemana gitu. Kayak biasa makan nasi nggak makan nasi nih Pak Haji. Insya Allah tahun depan ada lagi, insya Allah. Insya Allah, amin. Kemarin syutingnya baru terputus di tengah jalan ya Pak Haji. Nanti lanjut ya? Iya. Saya kira session ini kita sudahi lagi. Kita memulai dari session baru lagi. Session baru lagi. Ini ujian akhir, episode ujian akhir. Ujian akhir. Jadi, ya, Bang Jack dapat ujian di akhir hidupnya. Masya Allah. Aduh, udah berat tuh kalau udah ngomongin itu Pak Haji. Aduh, kita di usia senjanya dia mendapat ujian yang sangat berat. Pilihannya antara nikmat, nikmat itu juga ujian. Nah, nikmat dunia nikmat itu datang, dan ini berujian. Iya, betul. Mampu nggak kita menerima nikmat tadi dan terus di jalan Allah? Karena banyak orang tidak mampu menerima nikmat. Ujian nikmat itu jarang orang mampu juga. Betul Pak Haji. Itu lebih susah sebenarnya Pak Haji. Diuji dengan kenikmatan kan lebih sulit selamatnya. Ya. Saya sampai lupa mau bacain. Ini dari Sen Ahmad, Pak Haji, rahasianya Pak Haji Deddy Mizwar bisa tetap konsisten di perfilman. Apa katanya Pak Haji? Ya, jadi kita menyadari ini, sebenarnya kita kerja buat apa sih? Ya. Berkarya itu buat apa? Ya. Kalau nggak jelas tujuannya atau tujuannya yang tidak akan pernah habis-habis, kemudian hanya uang belaka, ini capek hidup. Tapi kita harus itu tadi, bagaimana memasukkan nilai ibadah dalam pekerjaan kita. Ya. Makanya setiap kali kerja, setiap melakukan apapun, ya bismillah. Mencari nafkah pun bismillah. Karena salah satu, misalkan, derajat tertinggi ya adalah memberikan nafkah untuk istri dan anak dari rezeki yang halal. Jadi bagaimana kerja kita bisa memiliki nilai ibadah? Mau jadi apapun kamu, jangan koruptor, nggak mungkin itu ya. Apapun, jadi pekerjaan halal apapun ya, kalau diniatkan untuk ibadah itu bisa. Nah, jadi kita bisa diberikan kemampuan untuk membuat film oleh Allah. Bagaimana cara mensyukuri kita? Karya kita harus memiliki nilai untuk masyarakat, menginspirasi masyarakat. Itulah cara kita mensyukurinya. Kalau rezeki nggak bisa kita pastikan semua itu. Iya, betul. Nggak bisa kita pastikan. Siapa yang bisa pastikan? Ditetapkan oleh Allah. Hanya barangkali usaha perlu, tapi usaha tidak menjamin datangnya rezeki.
Tapi usaha yang baik, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, itu pasti memiliki nilai ibadah. Bukan hanya ukurannya uang. Belum tentu dapat uang. Belum tentu, siapa yang jamin. Ya. Tetapi minimal kita mendapatkan ganjaran sebagai ibadah. Nah, kalau kita menyadari itu, maka semangat kita tidak akan habis-habis. Dia akan terus menggelora. Kenapa? Karena tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kodrat kita. Untuk yang lain pasti letih lah. Pasti letih. Mengejar ketenaran, mengejar uang belaka, pasti letih hidup ini. Yeah. Pasti letih. Letih karena nggak ada cukup-cukupnya ya Pak Haji. Kembali bahwa ini untuk ibadah bisa macam-macam orang. Dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kemampuan dengan uang masing-masing. Ibadah. Ibu rumah tangga, profesi itu ya ibadah. Berbakti pada suami, kemudian mengurus anak, itu ibadah. Jangan, itu bukan hal yang ringan. Betul. Itu ibadah. Tapi kalau itu tidak diniat dengan niat ibadah, jadi berat. Anak cerewet, suami pulang tengah malam, udah gak bawa duit, marah-marah dulu, jadi berat. Curhat Pak Haji. Jadi berat. Ya kan? Ya, tapi kalau itu niat ibadah, dia tidak jadi berat. Yeah. Karena ada jaminan surga bagi seorang istri yang berbakti pada suami. Menjaga kehormatan, menjaga harta suaminya. Jannah itu. Yeah. Jadi nggak berat. Ini kayak jadi ceramah sore saya. Jadi tadi kerja kita punya nilai ibadah. Ibadah. Ya, apapun yang kita kerjakan. Betul. Itu yang bikin selalu konsisten untuk berkarya ya Pak Haji ya. Duh, Masya Allah. Emang udah pada kangen sih sama PPT nih Pak Haji. Jadi tadi ada yang komen harusnya setiap hari tahun depan. Tahun depan. Aduh. Kemudian dari Elis Dwi 01 Pak Haji mau nanya, selama berkarya Pak Haji pernah berada di titik jenuh nggak? Kemudian apa solusinya katanya? Wah, bagus banget pertanyaannya Pak Haji. Ya itu kalau sampai ya biasa kan kalau tiang misalkan baik fisik, pikirannya pada puncaknya biasa orang juga ada titik tertentu yang tapi tidak membuat kita harus tidak bersemangat. Ya. Saya kira kita berhenti sejenak. Kalau perlu mundur ke belakang. Tapi untuk maju lebih cepat. Jadi ini tidak menyerah. Setiap langkah kita pasti akan kita temui hambatan dan rintangan. Akan ada itu pasti. Tapi hambatan dan rintangan tadi justru harus dilihat secara positif. Karena hal itulah yang membuat kita semakin matang. Hal itulah yang membuat kita semakin tegar. Hal itulah yang membuat kita semakin kuat ke depan. Gitu loh. Pada titik tertentu mungkin kita harus berhenti. Termenung, evaluasi sejenak. Untuk kembali maju dengan lebih baik. Nggak ada setiap orang itu mulus begitu aja tuh nggak ada. Pasti ada persoalan-persoalan. Kalau udah mulus nggak ada hambatan, hati-hati. Iya. Nggak berkembang. Jangan ini itu tadi. Jangan istidras, justru melupakan kita pada tujuan semula itu. Iya, betul. Iya, kan pelaut yang ulung lahir di laut yang bergejolak ya Pak Haji ya? Iya, dengan penuh badai. Betul, luar biasa. Ya. Pak Haji dari Zalekafni, pertanyaan lagi, di era new normal seperti ini, apa poin terpenting untuk para aktor terus meningkatkan kreativitas di dunia perfilman katanya? Pinter-pinter ya viewersnya ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau bicara aktor ini ya bukan hanya pada saat syuting saja kita berekspresi ya, menunjukkan kemampuan, tapi ya aktor itu harus berlatih terus. Ada syuting ya, syuting itu pada ajang latihan. Nggak ada juga harus berlatih. Jadi menambah wawasan, ya, berlatih juga tentang fisik kita, tentang kemampuan-kemampuan lainnya yang pendukung dari seorang aktor, bukan hanya physically, tapi juga yang non physically, berwawasan segala macam. Itu harus terus belajar, karena seni peran ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradabannya. Dia tidak berhenti.
Dia berkembang sesuai peradaban. Bukan berarti pada sekedar teori yang ada di buku-buku sekarang ini ada, tapi dia berkembang sesuai dengan peradaban. Jadi tetap harus belajar. Jadi mau syuting, nggak syuting, saya tetap belajar, tetap berlatih. Ya. Belajar pengertian menambah wawasan. Karena aktor yang hebat itu biasanya cerdas, biasanya banyak wawasan. Nah, itu. Seperti siapa? Seperti narasumber kita hari ini. Dari Nida Milatina, pernah nggak Pak dalam dunia perfilman ini bentrok antara idealisme pribadi dengan realita yang ada? Wah, dan bagaimana respon Bapak? Bentrok antara idealisme pribadi dan realita yang ada. Ya, di semua bidang ya seperti itu ya. Jadi kita harus memilih. Iya. Harus memilih. Dan harus kompromi terkadang. Tanpa harus mengorbankan idealisme. Kadang-kadang harus kompromi hidup. Iya. Ya? Kecuali ada satu yang tidak boleh. Halal dan haram. Iya. Iya, prinsip utama Pak Haji. Selebihnya adalah kompromi. Kompromi. Kadang-kadang kita melihat sebuah film bagus. Tapi kayaknya siapa yang menonton ya? Karena nggak ada unsur tontonan. Unsur hiburannya di mana ini buat orang awam? Karena penonton film perlu ditonton oleh orang banyak. Kecuali secara sadar kita membuat film nggak perlu ditonton oleh orang banyak, hanya untuk memang segmen tertentu saja. Tapi kalau film itu harus ditonton oleh orang banyak, kita harus realistis. Jadi andai kata saya memakai seorang pemain yang sangat populer saat ini, karena memang dibutuhkan, bukan meninggalkan idealisme. Karena memang dibutuhkan pemain yang sangat populer, butuh mantan tokoh tadi supaya apa? Supaya bisa mendatangkan orang tuh datang melihat. Yeah. Kalau bagus, dia akan berbicara pada orang lain bahwa itu bagus. Jadi apa unsur tontonan dalam sebuah film? Itu bukan berarti mengorbankan idealisme. Ini kompromi. Iya, betul. Kompromi, ya kan? Bagaimana sebuah film yang bagus juga ditonton oleh orang banyak. Bisa juga saya bikin film yang bagus, kontennya juga luar biasa. Tapi saya sadar ini hanya yang ditonton oleh segmen masyarakat tertentu. Secara sadar kita harus tahu. Secara sadar harus tahu. Gitu. Tapi saya tidak akan membuat film yang akan banyak ditonton, kontennya nggak ada, sembarangan, tanpa ada nilai atau moral. Nah, itu nggak akan mungkin. Tetapi buat sebuah film yang kontennya bagus, bisa kompromi dengan apa? Nilai-nilai komersial yang mungkin bisa ada. Komersial tadi kan bukan negatif. Iya. Bukan negatif, dia memiliki nilai ekonomi dalamnya. Iya. Okay? Betul. Tetapi tidak mengorbankan konten isi dari film tadi. Itu loh. Iya. Itu bukan bertentangan, tapi bagaimana kolaborasi, mensinergikan berbagai kekuatan menjadi dalam sebuah film kita. Betul. Karena ya kembali lagi pada akhirnya kita bertujuannya apa sih untuk gitu. Kalau misalnya memang mau dilihat dan didengar oleh banyak orang ya tentu saja pilihan-pilihan itu harus diambil ya. Betul Pak Haji. Kompromi. Pak Haji, dari Pak Ahmad Sehu, apa resepnya bisa tetap eksis dalam dunia perfilman sampai sekarang katanya Pak Haji? Berkarya terus. Mencoba berkarya terus, menginspirasi terus ya Pak Haji. Karena kita harus melatih terus kan, kita harus berlatih terus untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan kita gitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita amati, harus terus. Caranya macam-macam, bisa melalui film-film di bioskop, bisa melalui diskusi-diskusi bahkan menurut saya. Ya. Betul. Harus terus diasah. Iya. Dilatih. Iya. Syuting itu kan hanya salah satu aspek. Nah, itu. Itu adalah salah satu ekspresi, cara ekspresi. Iya. Betul. Macam kayak sekarang kan sama kita. Sekarang itu dialog kita kan ada. Kamu kembali menggugat pemikiran-pemikiran saya dengan pertanyaan-pertanyaan kamu. Nah. Viewers tuh kan, ayo Pak Haji terus menginspirasi nih. Kemudian dari ini Hani Hari Syuftika,
seketika flashback karya Om Deddy di lorong waktu, PPT terfavorit sih. Suaranya harismatik banget tuh kan, bener Pak Ji sama saya. Kemudian Karunia bagaimana Allah. karunia Allah khas banget ya Mbak. Kemudian bagaimana menyikapi perfilman di Indonesia agar tetap eksis sementara banyak bermunculan film-film luar yang menyaingi katanya. Ya, jadi kita tidak boleh anti juga film dari luar negeri. Kita perlu untuk pembandingan, perlu untuk belajar ya. Jadi bukannya anti. Tetapi dalam sistem distribusi perlu diatur sebetulnya. Jadi nggak perlu ada anti, karena kalau nggak ya susah, kita nggak punya jendela untuk evaluasi diri kita. Ya mesti ada film-film lain sebagai pembanding. Pembanding dari film Amerika lah, India segala macam harus ada. Korea Pak Haji. Sampai Korea ya, kita nggak tahu sampai sejauh mana kita berjalan ini kan. Betul. Kadang-kadang kita perlu menoleh ke belakang, sejenak ke belakang, untuk tahu sampai sejauh mana sebetulnya kita sudah melangkah. Perlu lihat kiri kanan, sampai di mana kita sebetulnya ini. Jadi kita tidak perlu film, tapi bagaimana mengatur, khususnya misalkan bioskop ya, kan layarnya juga terbatas. Bagaimana mengatur kedudukan film Indonesia di bioskop dibandingkan film impor, ini perlu aturan, perlu regulasi dalam hal itu. Kemudian juga televisi, ya kan. Sementara ini televisi karena sekarang pandemi misalkan, ini kesempatan buat film-film Korea hadir di televisi karena tinggal ambil kan, nggak bikin lagi, mereka tinggal beli. Sekarang pandemi, bagaimana mau beli? Siapa orang nggak ada yang syuting kemarin kan? Iya. Jadi ini kesempatan juga film Korea masuk ke dalam. Dulu telenovela kan? Iya. Telenovela sempat juga film-film India yang Mahabharata dan segala macam. Jadi ya itu hadir, cuma perlu diatur berapa persen dari setiap hari, seberapa jam setiap hari film-film seperti itu. Ini perlu aturan. Kalau kita anti ya kita ya saya kira sangat picik kita. Iya, betul. Kita juga harus belajar bagaimana drama Korea kok bisa sangat memikat. Kita bisa belajar dari sana. Saya kira itu. Jangan dengan semangat anti, tapi dengan semangat buat pembanding bagi kemajuan kita. Betul. Iya, kalau udah merasa paling hebat, walaupun misalnya di negeri sendiri udah berhenti aja Pak Haji ya, perkembangannya. Iya, macet udah kayak paling hebat udah. Susah. Iya. Kemudian dari Bu Ani Guntarti, Assalamualaikum Pak Deddy, katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya, ada gen Bapak yang juga seniman? Karena saya dan suami tidak punya gen seniman, akhirnya belum kelihatan. Ingin apa? Nggak harus juga. Nggak ada, saya juga gantung turun begitu saja kan. Soalnya saya ini boleh dikatakan, saya ini pemain yang tidak berbakat atau kurang berbakat sebetulnya. Siapa yang bilang Pak Haji? Diri saya mengatakan. Karena dari pengalaman saya pertama kali main di teater itu, untuk mengucapkan satu kalimat saja, seminggu saya baru bisa. Artinya saya bukan pemain yang berbakat. Saya menyadari sekali saya bukan pemain yang berbakat. Orang kan tahunya setelah hasil akhir. Setelah di layar televisi atau di layar film, oh Deddy Mizwar, oh bagus banget. Dia tidak pernah tahu bagaimana proses mencapai itu. Ya, mungkin saya ini boleh dikatakan pemain yang kurang berbakat. Tetapi saya latihannya 2 kali lebih keras dari pemain yang berbakat. Latihan. Belajar, latihan. Jadi jangan putus asa bilang saya nggak punya gen, nggak penting itu gen. Kita bisa melatih, itu. Saya itu seminggu baru bisa mengucapkan 1 kalimat dialog, bayangkan, dan belum tentu benar, baru bisa. Bayangkan bukan karena nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Dan saat itu saya menyadari bahwa saya bukan pemain yang berbakat. Tapi apakah saya harus menyerah? Nggak ada, latihan yang harus lebih keras. Latihan. Aduh, Masya Allah. Belajar, latihan. Ya, Belajar, latihan. betul. Latihan. Belajar.
Iya. Kamu kan Yang juga nggak tiba-tiba bisa ngegambar baju kan, iya, Pak Haji. pakaian kan. Nggak mungkin Belajar lah. Ya latihan kan? terus. Beradaptasi kan. Terus Betul, eksplorasi terus kan. betul, Ya betul, kalau Pak nggak Haji. berhenti kita. Betul. Betul. Negara itu. Eksplorasi, Jadi nggak adaptasi, usah, nggak usah. inovasi, Ya, Pak Haji. Waduh, betul. Masya Allah. Pak Haji, pertanyaan terakhir dari view. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget, Pak Haji, tapi udah Ya, mau ya, ya. jam 5 Waktunya lewat ya. ya. Iya, harusnya Saya juga kita. lagi meeting barusan. Saya lagi meeting Oh, barusan. Udah, ini dulu saya di Masya istirahat dulu. Allah. Luar biasa. Seneng banget segitunya ya Pak Haji. Tut viewer semua harus merasa Ya, beruntung yang nonton ini nih karena diberikan waktu khusus. Wah, subhanallah. Terakhir nih dari Nurmala _Ila, Pak Haji, apa suka dukanya berkecimpung dalam dunia perfilman? Mohon diceritakan, Pak, katanya. ya, saya kira setiap bidang pasti ada suka dukanya. Kemudian kenapa kita terus di sana? Karena paling pasti banyak sukanya, ya. Iya. Karena kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Hmm. Kita sukai dan kita kuasai. Jadi menurut Thomas J. Stephen, ya, itu kita harus mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Jadi ada salah satu saat mencapai puncak atau kesuksesan adalah mengerjakan pekerjaan kita yang kita menyukai pekerjaan kita. Kita mencintai pekerjaan kita. Ada dedikasi, ya. Ada dedikasi, ada tempat kita mencurahkan sesuatu yang bermanfaat buat dunianya itu. Kita mencintai itu. Kalau enggak ya susah. Pasti akan banyak dilihat dukanya aja. Yeah. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan itu, kita akan lihat, kita akan lebih banyak sukanya. Bukan berarti mudah. Yeah. Bukan berarti semuanya mulus. Betul. Pasti ada hambatan. Tapi kalau kita mencintai yang kita kerjakan, hambatan tadi jadi terasa kecil. Yeah. Kemudian duka yang kita alami akan jadi manis setelah kita lewati. Karena kita mencintai pekerjaan kita. Yeah. Dia tidak akan melukai. Ya. Dia tidak akan melukai, tapi dia menambah kekuatan pada kita. Ini kayak jadi berpuisi, jadi romantis. Ya? Jadi makin kita sore cintai makin romantis. kita gitu. Iya. Karena itu salah satu kita mencintai yang kita kerjakan, mencintai pekerjaan kita. Passionnya ya Pak Haji. Ada dedikasi di sana, ada pengabdian kita di situ, memajukan dunia kita yang dunia kita geluti. Itu semestinya. Maka duka tadi menjadi manis pada saat dikenang setelah lewat. Betul. Setelah lewat akan jadi manis, kita kenang. Tidak melukai kita. Betul. Mendewasakan ya Pak Haji ya. Masya Penderitaan Allah. yang lalu kalau kita ceritakan sekarang jadi manis dia. Iya. Walaupun dulu kita merasa menderita waktu menjalani itu. Tapi kalau kita sekarang sudah mencapai yang kita inginkan, kita ceritakan duka kita yang lalu menjadi sebuah sesuatu yang manis. Kenangan indah. Wow. Luar biasa. Iya. Pak Haji, terakhir Pak Haji untuk tipsnya Pak Haji nih. Tipsnya untuk para aktor yang sekarang ini sedang mulai beradaptasi, berusaha beradaptasi gitu terhadap dunia yang lagi carut marut ini Pak Haji, di era pandemik ini Pak Haji. Ya ada masanya kita mendapat kelapangan. Ada masanya juga kita mengalami kesempitan dalam situasi ini. Tapi yang jelas ada sesuatu yang diberikan ini, situasi seperti ini, itu juga atas kehendak Allah. Berbaik sangkalah selalu pada Allah. Maka semuanya akan terasa lebih ringan di jalan apapun itu. Ya, jangan berburuk sangka karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya terhadap. Dengan berbaik sangka, maka Allah akan juga memberikan sesuatu yang kebaik buat kita. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ini sudah ada dalam rancangan maksudnya. Siapapun yang melakukan ini, apapun latar belakangnya. Tapi mari kita hadapi ini dengan satu optimisme. Bahwa nggak mungkin Allah menzalimi kita. Kalau kita memang juga mengabdi pada Dia.
nggak akan mungkin. Percaya, tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita menzolimi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita sendiri. Jadi berbaik sangkalah, optimislah dalam hidup. Kita akan bisa mengatasi ini semua. Amin, iya. Sebenarnya tips ini bukan hanya berlaku untuk para aktor atau aktris atau dunia perfilman ya Pak Haji, untuk para viewer semua nih, berbaik sangkalah terhadap apa yang digariskan oleh Ilahi Robbi gitu ya Pak Haji. Wah, penutup yang manis sekali nih Pak Haji di sore hari yang mendung gitu kan, dengerin sesuatu yang bergizi gitu, ibaratnya kan bergizi banget ini Pak Haji. Kalau ibaratnya daging apa tulang nih, daging semua nih yang disampaikan. Dagingnya, tulangnya empuk juga, tulangnya empuk juga, betul. Saking, aduh ya Allah, banyak memberikan pencerahan. Pak Haji, terima kasih banget Pak Haji atas waktunya. Salam buat teman-teman ya di layar ya. Iya Pak Haji, semangat terus, berkreasi terus, menginspirasi terus Pak Haji. Semoga kita selalu bisa mengambil inspirasi dari perjalanan karir Bang Haji dan juga karya-karya Bang Haji selanjutnya nih. Gitu, amin. Sehat selalu ya Pak Haji ya. Ya, terima kasih Dina. Salamnya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya sampai merinding 1 jam lebih, nggak terasa ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Deddy Mizwar. Memang banyak sekali ya. Terasa sekali beliau adalah seseorang yang bukan hanya berpikir dari satu sudut pandang, tapi memang mikirnya dalam gitu ya. Kemudian dari apa yang dipikirkan juga mengevaluasi lagi apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dipersembahkan untuk dunia perfilman Indonesia. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama selalu bisa melihat karya inspiratifnya dari Pak Haji Deddy Mizwar. Subhanallah, saya masih merinding nih. Aduh. Kemudian sekarang waktunya untuk mengumumkan pemenang dari 2 pertanyaan terbaik. Tadi pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali yang masuk kepada kita gitu, tetapi mohon maaf nggak bisa semuanya dibacakan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan, pertanyaan-pertanyaan dari viewer semua sudah mewakili apa-apa yang para viewer semua tanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama yang menjadi pemenangnya adalah dari Sana Ahmad. Rahasianya Pak Haji Deddy Mizwar bisa tetap konsisten di dunia perfilman. Wah, selamat ya Sana Ahmad. Kemudian yang kedua pemenangnya adalah Elis Dwi 01. Pertanyaannya, Pak Haji mau tanya, selama berkarya Pak Haji pernah berada di titik jenuh gak dan apa solusinya? Wah, selamat ya Mbak Elis Dwi 01. Kepada 2 pemenang silakan menghubungi link atau nomor handphone yang tertera di bio-nya Nina Nugroho Store, karena dari situ kemudian nanti mbak-mbak yang sudah menjadi pemenangnya akan dipandu bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiahnya gitu. Terima kasih sekali lagi kepada para viewer semua yang telah menonton acara Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store, dan terima kasih sekali lagi kepada Forwan, Forum Wartawan Hiburan yang sudah menjembatani silaturahmi antara Nina Nugroho Store dengan Pak Haji Deddy Mizwar. Terima kasih Forwan, terima kasih teman-teman Forwan, Masya Allah, sukses selalu untuk Forwan ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk tadi teman-teman dan para viewer semua yang nggak sempet nih nonton live Instagramnya saya dan Pak Haji Deddy Mizwar dengan tema adaptasi aktor di era new normal, maka bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Jangan lupa ya, dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih semuanya karena hari ini sudah berkenan nonton kita berdua. Kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Masih seputar era new normal nih, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu para viewer semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.